Di Sumatera Utara, tepatnya berada di Kabupaten Labuhan Batu, Kota Rantau Prapat, terdapat sebuah institusi pendidikan tinggi yang tak hanya mengedepankan ilmu, tetapi juga kreativitas, mandiri, dan berwirausaha. Halo sahabat SMK Negeri 1 Hilimegai. SMK Negeri 1 Hilimegai adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Hilimegai. Saat ini ada 3 jurusan, yaitu Bisnis Konstruksi dan Properti, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan terakhir Manajemen Perkantoran. SMK ini dulunya diperjuangkan oleh tokoh yang ada di Kecamatan Hilimegai. Didirikan pada tanggal 15 Mei 2010 di Desa Hili Adulo, Kecamatan Hilimegai. Selamat pagi, saya Marinus Nduru, SPD, Guru Matematika di SMK Negeri 1 Hilimegai, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Labuhan Batu dengan nomor UKG 201699488347 dan NIM 23131000035. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran lapangan di SMK Negeri 1 Hilimegai pada kelas 10 MP dengan materi persamaan kuadrat dengan model problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, sehat, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga bisa bertemu dengan baik pada hari ini. Dan tentu semua kepada anak-anak kami itu semua berjalan karena diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka ada lebih baiknya kita harus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kepada salah seorang anak kami, silakan dibawa kita dalam doa. Saya Pak. Silakan. Teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur hanyalah pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kami menyebut nama-Mu. Segala doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Ciptiaro. Jadi pada kesempatan ini sebelum kita lanjut juga perlu bagaimana keadaan kelasnya sudah bersih ya? Sudah. Kursi yang kosong itu yang lebih itu ya? Baik. Saya absen dulu ya anak-anak kamu semua. Pertama saya absen dan sambil menjawab nanti ya. Agnes Vera Litonan, Angelina Jebua, Alvin Saputra Nur, Yusmina Nur. Jadi semua hadir ya. Syukurlah ya. Nah, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah. Pelajaran apa hari ini? Matematika. Matematika itu menyenangkan, asik, dan artinya kamu mulai fokus ya, langsung fokus dengan pembelajaran matematika. Supaya lebih menarik, kita menghibur dulu dengan maju mundur atau stretching yang Bapak sediakan. Begini ya, maju ke depan sambil tersenyum. Bertiga ya, maju ke depan sambil tersenyum. Mundur ke belakang sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat,
kuadrat. Persamaan kuadrat, yakin dan saya percaya bahwa anak-anak kami pernah mendengar apa itu persamaan kuadrat. Saya yakin sekali itu. Pernahkah mendengar itu? Pernah. Pasti pernah berbicara itu di SMP, pasti pernah. Ada yang bisa memberikan contoh persamaan kuadrat. Tentu kalau sudah pernah pasti tahu kita contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh daripada persamaan kuadrat itu. Siapa yang bisa? Saya. Kasih Rizky ya, bisa ya? Bisa Pak. Ya. 2x pangkat 2 tambah x 2x pangkat 2 tambah x kurang 8 sama dengan 0. ya sama dengan 0. Nah, inilah contoh daripada persamaan kuadrat. Di bawah ini mana persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat? Siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan. Satu orang dulu. Yang pertama itu apa itu? X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat. Bagus sekali, tepuk tangan. Satu, dua lagi. Siapa yang bisa menjawab itu? Dua lagi. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. 10x tambah 3 sama dengan 5 dan 10x tambah 3 kurang 3 sama dengan 5 kurang 3 bukan persamaan kuadrat. Bukan persamaan kuadrat. Betul sekali. Berarti ada tiga ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi saya bisa ini persamaan kuadrat, sementara ini bukan persamaan kuadrat. Ini bisa dikatakan persamaan linear, ya. Mengapa itu dikatakan persamaan kuadrat? Mengapa bukan? Apa alasannya? Karena tidak memiliki kuadrat Pak. Karena Tidak memiliki kuadrat. tidak memiliki kuadratnya, di variabelnya ini tidak ada kuadrat di sini. Atau pangkatnya hanya satu, di sini hanya satu, maka ini persamaan linear. Itu saja bedanya ya antara persamaan linear dengan persamaan. Terima kasih untuk kamu semua. Jadi pada hari ini tentu pembelajaran kita ini sangat bermanfaat dan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah satu, silakan baca Superjitu. Peserta didik dapat mendefinisikan persamaan kuadrat. Ya. Peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan salah satu dari berbagai metode yang sesuai, faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Ya, jadi hari ini kita akan mengetahui hal-hal di atas itu. Baik, kita akan melihat apa manfaat. Tentu apa juga manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran nanti hari ini, atau bagaimana akar-akar kuadrat itu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saksikan dulu video berikut. Ini bisa digunakan oleh polisi untuk mengetahui kecepatan daripada kecelakaan lalu lintas. Bisa juga kita menghitung bagaimana lengkungan dari bola basket misalnya. Ini digunakan, ini persamaan Borno bisa digunakan untuk pesawat terbang. Bisa juga dalam ilmu kemiliteran menghitung kecepatan peluru. Bisa juga dalam ilmu biologi. Semua bisa. Kita juga bisa untuk menggunakan tusuk panah. Ya, sama dengan yang tadi. Kita lanjutkan. Jadi setelah melihat ini, adakah satu orang di antara kamu memberikan tanggapan atau komentar atau bagaimana pendapatnya tentang manfaat dari pembelajaran persamaan kuadrat ini? Ayo, silakan. Saya Pak. Ya, si Lindi ya. Silakan Lindi. Setelah melihat video yang barusan ditayangkan tadi Pak, saya melihat bahwa persatuan kuadrat sangat bermanfaat bagi kehidupan nyata kita. Misalnya, mengetahui kecepatan mobil saat terjadi kecelakaan, menghitung lintas peluru dalam ilmu militer, dan lain-lain. Jadi sudah tepat tadi ya, bahwa bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk umum
daripada persamaan kuadrat itu, walaupun sudah pernah, tapi inilah dia AX pangkat 2 atau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itulah bentuk umum dari persamaan kuadrat 0 yang nanti yang mau kita lihat. Baik, kamu pernah mendengar apa saja metode yang akan dalam menentukan persamaan kuadrat itu? Ada 3 metode. Pertama itu adalah apa? Faktorisasi. Kedua, Melengkapi kuadrat sempurna. dan ketiga, rumus ABC. Ya, ini hal-hal ini pernah pasti dengar. Maka kita lihat beberapa contoh berikut ini yang akan bisa membantu Anda nanti pada soal kerja di kelompoknya. Silakan disaksikan dulu. Kita coba lihat contoh dari pemfaktoran. X kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Perhatikan, jika di depan x kuadrat tidak ditulis angkanya, oke, di sini tidak ada angkanya, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan langsung saja buat tanda kurung seperti ini. Kan? Buka kurung x, tutup kurung, buka kurung x, tutup kurung sama dengan 0. Ingat, jika di depan x kuadrat tidak ditulis angkanya, maka boleh langsung buat tanda kurung seperti ini. Langkah selanjutnya, ambil angka paling belakang, positif 8. Sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan itu hasilnya positif 8. X artinya kurang 3 itu sama dengan akar dari 1. Ingat, untuk menghilangkan koda sebelah kiri, maka angka sebelah kanan kita berikan akar. Lanjut. Di sini ada permasalahan yang mesti kita selesaikan dengan rumus atau metode mencari akar-akar persamaan kuadrat. Coba salah seorang membaca permasalahan di atas ini. Siapa dulu? Juang. Silakan baca yang ini. Susanti memiliki sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang. Lebar kebun 3 meter kurang dari panjangnya. Jika luas 18 meter kuadrat, maka panjang kebun sebenarnya adalah? Ya, jadi yang ditanya di sini sudah diketahui ada kebunnya, ada kebun, lalu bentuknya berpersegi panjang, ada lebarnya, lalu ada luasnya. Yang ditanya berapa panjang. Tapi kita melakukannya dengan menggunakan rumus-rumus atau metode mencari akar persamaan kuadrat. Jelas? Jelas. Kita lihat yang kedua ini. Silakan siapa lagi? Sindan dulu, Sindan. Ini. Luas yang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.310 meter kuadrat. Panjang tanah 12 meter lebih panjang dari lebarnya. Berapakah panjang non lebar seliang tanah tersebut? Baik, terima kasih ya. Jadi kepada anak-anak, apakah dengan melihat video tadi dari contoh-contoh persamaan kuadrat sampai pada permasalahan real yang kita lihat di atas ini, apakah ada yang mengganjal atau ada yang perlu kita tanya sehingga di dalam kelompok nanti bisa kita selesaikan? Ada? Saya Pak. Ya, silakan siapa namanya? Kamila ya, silakan berikan bagaimana pertanyaan. Dari contoh persamaan tersebut Pak, maka bagaimana langkah-langkah membuat persamaan kuadrat dari contoh tersebut Pak? Ya, dalam contoh, jadi dia tanya bagaimana membuat nanti langkah-langkahnya. Baik di dalam video tadi sudah kita lihat bagaimana langkah-langkah dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan, jual. Jadi Pak, mengenai soal kejadian tadi saya ingin bertanya. Sebagai pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mengetahui persamaan kuadrat dari soal tersebut? Baik, hampir sama pertanyaannya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pekerjaan kelompok, itu nanti pasti akan terjawab. Tapi ada salah seorang atau ada di antara kamu memberi tanggapan dengan pertanyaan temanmu? Ada Pak saya.
Silakan. Silakan berdiri dulu. Saya akan menanggapi pertanyaan teman kami, bagaimana cara kita melihat persamaan kuadrat dari soal tersebut. Nah, pertama kita mengubahnya dalam bentuk model matematika. Setelah itu kita menentukan akar kuadrat dalam bentuk faktorisasi melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC. Jadi begitu ya. Pertama-tama kita melihat dulu soalnya itu ya. Kita silakan masuk ke dalam kelompoknya. Diizinkan untuk kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan. Bapak sekarang akan membagi LKPD yang akan kalian kerjakan. Bapak minta supaya anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik, dengan kreatif, dan tentu dengan kerjasama yang baik antara yang satu dengan yang lain. Ya, silakan ini kelompok 1 Bapak bagi ya. Ini silakan di situ ada petunjuk di dalam LKPD itu, nanti ada petunjuknya ya. Dan sekali lagi Bapak katakan bahwa silakan bekerja di dalam kelompokmu dengan kerjasama yang baik. Ingat bahwa di dalam kelompok juga Bapak Guru akan memberikan penilaian kepada kamu bagaimana kamu aktif di dalam kelompok. Jadi Bapak nanti akan melihat bagaimana pembelajaran di dalam kelompok. Disilakan ya. Ya, silakan. Ya, jelas bahwa kita meskipun soalnya seperti model soal cerita, maka misalnya nanti kita akan selesaikannya tahap demi tahap. Kita mulaikan dari bagaimana kita memodelkan bahasa itu, kalimat itu ke dalam model matematika. Kemudian kita akan mengerjakannya di dalam metode mencari akar persamaan kuadrat. Salah satu faktorisasi pada sempurna. Dan ditulis dulu namanya, kelompoknya kelompok berapa, ditulis kelompok 1, kelompok 2. Bisa dan itu bisa. Kalau itu kan kelompok ini juga ditulis pada itu sudah nanti setelah diskusi di dalam kelompoknya, maka dibuat kesimpulannya, baru dipresentasikan nanti. Satu orang yang mempresentasikan atau semua juga bisa mengambil bagian ya.
sekarang kita panggil kelompok 1, baru kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Untuk kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami. Dipersilakan. Dalam bentuk seperti ini. Luas sama dengan 18 meter kuadrat. Ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Jadi teman-teman, dan silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 2, ya tentu dengan semangat yang luar biasa lagi dan penampilan yang bagus pada hari ini. Kita lanjutkan dulu kelompok 2. Silakan. dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Yang menjadi soal yaitu Bu Santi memiliki sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang, lebar kebun 3 meter kurang dari panjangnya. Jika luasnya 18 meter kuadrat, maka panjang kebun sebenarnya adalah, penyelesaiannya adalah diketahui luas dari sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang Bu Santi adalah 18 meter kuadrat, sedangkan lebarnya adalah P panjang kurang 3. Ditanya panjangnya. Jadi penyelesaiannya adalah kita ilustrasikan bentuk ini adalah sebidang kebun yang dimiliki oleh Bu Santi. Luasnya adalah 18 meter kuadrat. Nah, ini adalah bilangan yang apabila ditambahkan hasilnya adalah -3 dan apabila dikalikan hasilnya adalah -18. Jadi bilangan yang memenuhinya adalah -6 dan 3. Jadi ini -6 dan ini positif 3. Jadi hasil dari penyelesaian ini atau panjang dari sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang yang dimiliki oleh Bu Santi adalah 6. Teman-teman, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik teman-teman, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi coba buktikan kepada kami bahwa P dan L itu sama dengan jawabannya 18. Baik, silakan. Kelompok akan menjawab bahwa nilai P itu adalah 6 dan nilai lebar itu adalah P kurang 3. Maka buktikan bahwa itu 18. Silakan kelompok 2 memberikan penjelasan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana membuktikan bahwa nilai P itu adalah 6 dan nilai L-nya adalah 3. 6 dikurang 3 adalah 3. Jadi 6 dikali 3 adalah 18. Jadi ini adalah pembuktian bahwa hasil dari nilai P-nya adalah 6 dan L-nya adalah P kurang 3. 18. Sekian. Baik, terima kasih. Itu saja kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok penjelasannya. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman kami persilakan.
Baik, langsung saja pada soalnya. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter kuadrat. Panjang tanah 12 meter, lebih panjang dari lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Jadi kita masuk pada alternatif penyelesaian masalahnya. Kita kurangkan dengan 4.300 hingga hasilnya adalah 0. Jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadratnya. Yang sekarang yang kita cari adalah akar dari tersebut. Sesuai yang video yang telah ditayangkan kepada kita, ada 3 cara untuk mengatasi persamaan kuadrat, yaitu caranya yang pertama memfaktorisasi, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Dan kita gunakan adalah rumus ABC. Kita sudah mendapatkan hasil dari akar tersebut, tinggal mencari X1 dan X2. Jadi panjang dari sebuah sebidang tanah yaitu 72 dan lebar tanahnya ada 60. Jadi demikian hasilnya. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, sekarang ada pertanyaan ya. Mereka sudah tampil dan sudah mendapatkan nilai lebar tanahnya berapa? 60. Yang memenuhinya 60 ya? Iya, Pak. 72 itu ya? Ini 72 karena belum syarat. Oh ya, negatif 72 tidak memenuhi persamaannya. Jadi yang memenuhi itu adalah 60 meter. Meter itu ya? Iya, Pak. Ya, 60 meter. Baik, kelompok yang mau bertanya disilakan untuk kelompok 3 ini. Kami, Pak. Baik, silakan. Baik, teman, kami ingin bertanya, buktikan kepada kami bahwa lebar tanah sama dengan 60 meter memenuhi persamaan X kuadrat tambah 12X kurang 4.320 sama dengan 0. Baik, silakan dibuktikan bahwa lebar tanah itu 60 meter memenuhi persamaan daripada yang sudah Anda temukan tadi ya. X pangkat 2 tambah 12X kurang 432 4.320 sama dengan 0. Apakah memenuhi itu yang 60? Silakan. Baik teman-teman, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi di sini sudah ditentukan X itu bernilai 60. Hasilnya 4.320. Jadi di sini sudah dibuktikan bahwa lebar tanah 60 meter dan panjang tanah 72 meter memenuhi syarat. Apakah sudah jelas, teman-teman? Sudah. Jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Baik, mungkin itu saja ya, cukup dulu ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sekarang tentu setiap kelompok sudah tadi menganalisis, melihat pemaparan teman-temannya ya. Saya juga mau meminta kepada anak-anak semua, apakah ada yang bisa disimpulkan, apakah ada yang bisa kamu ambil dari pemaparan atau presentasi yang pada hari ini tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan materi atau dengan soal-soal kontekstual. Ya, sekarang saya berikan satu orang bisa memberikan kesimpulan bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Silakan kelompok 4, silakan. Silakan berdiri. Pembelajaran hari ini, Pak, yaitu pembelajaran hari ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana ada 3 metode, yaitu faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. 2, di mana setiap penyelesaian permasalahan, terutama permasalahan kontekstual, kita mesti mampu mengubah kalimat di dalam metode matematika sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan metode-metode tersebut. Ya, jadi sudah disimpulkan ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi
dari soal-soal yang sudah ada ini, kita bisa mengerjakannya dalam berbagai macam metode. Bisa konteks, bisa dengan faktorisasi, bisa dengan persamaan atau melengkapkan kuadrat sempurna, dan bisa juga dengan rumus ABC yang seperti yang ini tadi, ya kan? Dan setelah itu kita juga bisa membuktikan hasil dari pekerjaan kita dengan persamaan. Ya, macam ini tadi kan, X pangkat 2 tambah 12X kurang 4320 sama dengan 0. Dibuktikan. Siapa yang bertanya? Dari kelompok 1 memberikan pertanyaan tadi bahwa bagaimana pembuktian itu supaya itu sama dengan 0. Ternyata 4320 dikurang 4320 sama dengan 0. Nah, untuk kelompok 1 juga sangat bagus hari ini, terutama untuk kelompok 1. Begitu juga kelompok 2 pada hari ini sudah memperselesaikan hasilnya dengan baik. Apalagi dengan kelompok 3 terutama begitu juga termasuk kelompok 4. Bisa dibuktikan bahwa nilai-nilainya di atas KKM yang sudah kita bentuk pasti 80 ke atas. Mantap ya? Mantap. Jadi pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai, namun beberapa mesti kita lihat ke belakang. Bagaimana perjalanan, bagaimana hari ini pembelajaran yang kita lakukan dengan Bapak menerapkan model problem based learning ini. Saya minta dulu beberapa anak-anak yang bisa memberikan tanggapan refleksi pada pertanyaan di atas ini. Apakah pembelajaran hari ini menarik untuk Anda? Menarik. Salah orang dari antara kamu silakan memberikan dulu penjelasan atau tanggapannya. Silakan. Siapa yang bisa? Indah. Pembelajaran hari ini sangat menarik karena memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi dalam kelompok. Pembelajaran hari ini juga memberikan kami pengalaman baru dalam menyelesaikan matematika. Baik, jadi pembelajaran hari ini menarik ya untuk Anda? Ya, pada minggu depan kita akan belajar lagi dengan melanjutkan materi ini. Maka untuk itu semua dulu NKPD yang sudah selesai tadi dikumpulkan di depan. Pada pertemuan berikutnya kita akan mengadakan evaluasi ya, atau pertanyaan atau uji pengetahuan yang pada pertemuan berikut ini. Untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan membawa kita lagi di dalam doa. Siapa yang bisa? Ya, silakan, Sherly. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Sembah kepada Tuhan kami. Sampai yang baik, Bapa yang ada di kerajaan surga, pada saat kami ini, dan kau sendiri dengan Tuhan. Dalam nama Nabi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, demikian saja. Terima kasih kepada Sherly. Selamat pagi.